Halo Fitness Mania, kali ini kita ada di Palembang, Binaraga Talk. Kali ini kita akan ngobrol sama Bang Arif Rahman atau yang biasa dipanggil Bang Jarod. Halo Bang, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Nah, Bang Jarod ini baru aja menang 2 kelas ya Bang? Kelas apa aja tuh Bang? Kelas men atletik fisik sama Binaraga 70-80. Binaraga 70-80, satunya dapat perak, satunya dapat emas. Wah, luar biasa. Nah, bicara soal, kita kan kebetulan di Pulau Sumatera nih. Kebetulan kalau Bang Jarod sendiri dari Pekanbaru. Nah, kita pengen tahu nih, kira-kira perkembangan kebinaragaan ataupun fitness di Kota Abang seperti apa, Bang? Sudah haus dengan event sih sebenarnya. Haus event ya? Udah haus event. Jadi kita bela-belain keluar kota pun kita kejar. Iya. Karena kemarin tuh banyak teman-teman yang dari luar kota ya? Banyak banget dari luar kota. Dari Pekanbaru ada berapa orang teman? Pekanbaru itu cukup rame sih. Cukup rame ya? Karena kemarin yang dipanggil yang masuk final aja banyak. Banyak dari Riau juga kan. Iya, benar-benar. Nah, kalau Abang Jarod sendiri itu kan punya gym. Memang udah lama di dunia fitness ini atau dulu pernah ngajar di Jakarta atau seperti apa? Boleh cerita, Bang? Iya, kita sempat ngajar-ngajar juga di Jakarta juga udah sempat juga. Terus di Bodytech Jakarta kita udah sempat di Kemang. Saya udah sempat di Kemang juga. Dan ada beberapa mega gym juga yang saya sudah sempat kerja di sana juga. Kalau fitness sih masih baru 3 tahunan sih saya baru buka. Oh, gym sendiri baru 3 tahunan. Oke, tapi berkecimpung di dunia gym ini udah berapa lama? Sudah dari tahun 2007. 2007 ya, cukup lama ya, belasan tahun juga. Nah, pada akhirnya nih mau ngatlet. Nah, itu gimana tuh Bang ceritanya? Wah, kalau diceritain cukup panjang ya sih sebenarnya. Gimana? Ini saya jujur aja. Boleh banget dong. Ya namanya juga kita masih labil ya, SMA pasti nggak jauh dari alkohol sama narkoba segala macam. Jadi sempat mencicipi hal-hal seperti itu. Dulu saya kurus banget Mas. Oh, 45 kilo. Dengan tinggi seperti ini? Ya. Oke. Jadi udah cengking banget. Jadi masuk ke olahraga itu ketika sering berantem. Oke. Sering berantem ya kan, dunia malam berantem akhirnya kayak badannya kurang gede nih. Tadi fokus tujuan utama sih pengen gede badan, pengen berantem nih. Iya. Oh, biar lebih support itunya ya. Nyalinya juga kan. Tapi lama-lama ternyata mindsetnya udah beda. Kita udah beda mindset. Oh, ternyata gedein badan ini butuh perjuangan yang luar biasa juga. Gak gampang ya? Gak gampang ternyata. Sempat putus asa, sempat stop juga kan. Pasti ada up and down-nya juga. Jadi sempat berhenti dan mulai serius itu di tahun 2009-an kali. Serius. Itu udah mulai ikut tanding, masih ada buat kontes body kontes. UBC iya, gitu itu ya. untuk ramenya tahun segitu. Mulai ikut, baru deh berubah mindset yang tadinya pengen jadi tukang pukul udah beda jadi ke kontes, udah mulai cinta ke kontes. Oke. Nah, tadi Abang bilang sempat up and down. Pada saat down-nya itu ketika apa dan gimana cara Bang Jarod ini untuk bangkitin semangatnya lagi? Apakah ada motivator atau motivasi dari hal lain? Up and down itu sebenarnya nggak bisa dipungkirin, dunia fitness ini butuh biaya ya. Butuh biaya yang cukup luar biasa untuk gedein badan, terutama dari asupan nutrisi setiap harinya, dari suplemennya juga. Jadi situ sempat, karena saya belum paham di bagian itu, saya sempat down. Kayaknya saya ini bukan tipe saya nih, bukan orang yang bercukupan. Tapi akhirnya setelah sharing-sharing sama senior-senior bisa diganti ternyata dengan menu-menu yang semampu budget kita. Entah itu dari putih telur, kenapa harus mahal gitu. Terus itu yang buat saya down tadi ya. Tapi setelah sharing-sharing sama yang senior-senior akhirnya cukup paham. Berarti senior itu penting ya di banget dunia Bang ya, di dunia binaraga itu untuk tahu baiknya makan apa, tanpa harus budget gede. Ya teman-teman binaraga yang lain juga mengalami hal yang sama dan ya pada akhirnya dapat jawabannya dari senior. Gitu. Nah, di Pekanbaru sendiri dan di gym Abang banyak nggak anak-anak muda yang mulai kepikiran untuk masuk ke dunia binaraga atau mungkin body contest?
Sudah banyak, cukup ini ya, cukup menjamur loh Mas. Menjamur ya? Dan mereka intinya udah pada house event. Oke, artinya ini tahun-tahun mereka, bulan-bulan mereka persiapan. Iya, Kita karena lihat. udah banyak tadi persiapan yang ternyata cancel, cancel lagi. Iya. Apalagi di 3 bulan awal itu kan sempat mau ada event, cancel. Pencapaian yang paling mengesankan apa menurut Mas? Semuanya ada kesan tersendiri sih sebenarnya sih Mas. Tapi yang paling mengesankan sih cukup mengesankan di Palembang, cukup mengesankan. Pertama yang saya tadi juga nggak nyangka juga masuk di kelas 70-80. Karena masih ajang uji coba untuk binaraga. Selama ini saya masih di kelas di fisik kan. Fisik. Jadi dan itu juga di kelas 70 itu karena timbangan. Timbangan saya naik. Jadi ya udahlah coba aja. Nggak ada kepikiran bakal menang, itu sama sekali nggak ada pikiran. Oh, artinya pas ini mencoba masuk ke binaraga ternyata dapat. Nggak kepikiran sama sekali. Abang kan ini mulai dari fisik ya, body contest, and then masuk ke dunia binaraga itu emang karena naik berat badan aja memang, atau udah persiapan nih gua mau coba binaraga nih? Tadinya sudah sempat sharing untuk beraniin coba. Saya udah beraniin coba cari posintrang. Udah sempat coba. Cuman udah dari berapa tahun yang lalu sudah saya siapin. Cuman masih belum ada nyali untuk ke binaraga. Iya. Cuman kebetulan kemarin ya udahlah. Karena sekalian jalan udahlah penutupan akhir tahun kan. Udah sekalian coba aja. Tadinya cuman pengen naik di kelas up 70. Ternyata over. Mau nggak mau ya udah 70-80. Nah, tadi saya dengar Abang kan udah persiapan nih beli terang, kepikiran beli terang. Artinya kan persiapan yang belum kepikiran bukan 1-2 tahun ya. Gitu. Emang udah punya target atau seperti apa, Mas? Sebenarnya udah punya target dari beberapa tahun yang lalu. Cuman yang membuat redup itu berasa kita ini yang pemula belum dapat kesempatan untuk naik, karena hanya mungkin kurang lebih ya hanya mereka terus yang bakal naik terus gitu. Jadi kayaknya kita nggak akan mungkin bisa naik nih ke PON nih, karena masih orang-orang lama terus nih. Jadi memang melihat kesempatannya ada atau enggak gitu ya. Jadi masih makanya ragu-ragu. Itu juga yang membuat motivasi kita naik atau enggak kan? Benar. Ya, mudah-mudahan atlet-atlet muda ini lebih banyak dikasih kesempatan ya Bang? Iya harusnya. Jadi buat ini mereka juga, buat semangat mereka juga kan. Kita pemula juga butuh, juga pengen kan. Keren. Nah, artinya tadi Abang sempat bilang tuh nyali ya. Dari katakanlah body contest sampai ke binaraga, berapa lama untuk meyakinkan diri ini buat turun lah gitu? Ya sebenarnya sudah cukup butuh proses sih Mas. Butuh proses untuk dapatin nyali seperti itu. Cuman ya kadang ya kembali lagi ya seperti tadi itu sih Mas. Kita sebenarnya juga butuh apresiasi dari pemerintah juga kan. Dikit banyaknya kita nggak persoalkan, cuman adalah beberapa yang dikasih support. Kalau nggak berupa support dana, setidaknya kesempatan atau akses. Iya benar. Iya begitu ya. Nah, karena kita bicara soal fokus, kalau ketika di atas panggung itu strategi Abang apa untuk ya mungkin jangan sampai grogi atau jangan sampai jatuh mental? Saya nggak pernah lirik kiri kanan Mas. Saya fokus pemanasan. Saya tampil, saya nggak noleh kiri kanan. Ya itu yang buat saya sedikit percaya diri, nggak yakin aja gitu. Yakin aja ya. Ya, itu satu tips tuh. Untuk fokus, jangan fokus sama orang lain, yakin sama diri sendiri. Dan berikan yang terbaik ya. Ya, pasti. Harus ya. Benar. Karena ada juga beberapa mungkin yang masih pemula, fokusnya malah nggak nunjukin ke juri, malah lari. Nah, itu juga kadang buat jatuh mental juga sih. Iya, benar. Ya, mudah-mudahan teman-teman dapat insight ya dari Bang Jarod ini ya. Nah, bicara soal binaraga, idola Abang siapa? Banyak banget idolanya sih. Sebut aja 5 lah. 5 ya. Kayak Mas Raderai saya idola. Terus Mas Roy saya idola. Roy Jody.
Iwan Samurai saya Iwan idola. Samurai, Bang Iwan. Ricky Samsuri saya idola. Ricky Samsuri juga. Halo Bang, kalau nonton. Ini fans nih. Terakhir siapa nih? Apa ya? Taat Pribadi. Taat Pribadi ya. Itu secara kelima orang itu secara teknik, secara badan dan secara pribadi tuh mantap semua. Luar biasa. Ya, menjadi contoh. Ya. Mudah-mudahan Bang Jarod juga semakin konsisten dan menjadi inspirasi buat kita semua, terutama buat teman-teman nih, generasi-generasi baru yang ada di Kota Pekanbaru. Bisa visit juga nanti gymnya Bang Jarod ini ya. Nama gymnya apa Bang? Lupa. Optimus Gym Pekanbaru. Optimus Gym Pekanbaru ya. Bisa visit, nanti mungkin bisa belajar juga sama Ya, boleh Bang Jarod. sharing-sharing. Nah, mudah-mudahan nih Binaraga Indonesia bisa main ke Pekanbaru dan bisa visit ke Harus. Optimus Gym. So, thank you Bang. Sudah kasih kesempatan buat kami wawancara. Terima Mudah-mudahan kasih juga. kita punya kesempatan ketemu lagi. Sukses terus. Semangat Insan Binaraga Indonesia. See you.